vlog ke berapa ya? Ini ke 32 kayaknya. Yo. Oke, makasih. Yes, jadi vlog ke 32. 32 33 ya? Bola lali. Ini kok nang judulnya kan ada. Yes, jadi guys, ini kemarin si Mochi ini habis ganti oli, gitu kan. Yang awalnya pakai oli Yamaha Sport, yang oli bawaannya itu. Terus kemarin itu coba tak belikan oli Shell Advance yang AX7 itu. Untuk standarnya sih, olinya itu hampir sama gitu loh. Yuk, maksudnya itu kriterianya sama gitu loh, spesifikasinya sama. Nah, kemarin itu nyoba ganti oli itu pun karena rekomendasi dari teman-teman, disuruh nyoba pakai oli ini mas, barangkali cocok gitu. Nah, kemarin habis ganti kurang lebih ada 2 mingguan, dan sekarang itu pengen ngomongin gimana sih rasa nih habis ganti oli itu, gitu kan. Ya wes, jadi sekarang baru bisa, soalnya masih ada waktu longgar gitu kan. Jadi guys, kemarin itu ke dealer ya kan, sama ini perbandingannya itu sama-sama habis diservis, sama-sama habis ganti oli ya kan. Maksudnya ganti olinya itu berbarengan sama servis, jadi ibaratnya itu kondisi mesin itu lagi prima ya, gitu kan. Dan juga Mas Bay di sini itu nggak gimana ya, cuma perbandingan aja yang dirasakan selama pakai mesin ini, pakai apa namanya, oli ini. Jadi nggak bermaksud untuk menjatuhkan salah satu produk gitu kan, toh juga Mas Bay nggak di endorse gitu. Ya cuma sekedar apa ya, tanggapan dari apa namanya, orang awam terhadap oli yang dipakai di motornya, kayak gitu aja sih. Ya, jadi ini nanti langsung tak itu ya, tak perbandingin antara oli yang tak pakai awal yang Yamaha Sport itu sama Shell Advance AX7. Jadi yang pertama, untuk Shell Advance ini yang paling dirasain itu dari segi perpindahan gigi gitu kan. Kalau pakai oli ini, perpindahan giginya ini kerasa keras. Kerasnya itu kayak agresif gitu loh. Cepet cetak gitu kan. Agresif gitu kan. Sedangkan di R15 sendiri ini kan sudah terkenal untuk perpindahan giginya kan memang kerasa keras gitu loh. Jadi kalau menurut Mas Wai, bukan daripada sih, selama pakai oli Yamaha atau oli Shell, itu yang paling keras perpindahan giginya itu pakai oli Shell gitu kan. Mungkin karena itu ya, mungkin karena faktor oli Shell itu cenderung ke encer, mungkin kayak gitu, mungkin loh ya, ini Mas Bayu juga nggak paham juga gitu ya, mungkin karena kriterianya yang encer itu mungkin. Nggak tahu lagi sih, mungkin bagi kalian yang begitu paham, monggo tulis aja di bawah mungkin. Terus yang kedua, dari segi pemakaian harian itu kan, untuk yang paling ketara sih ini pas netralin gigi men, dari satu ke netral itu susahnya minta ampun kalau pakai apa itu, kalau pakai Shell dibandingin pakai oli Yamaha gitu kan. Nggak tahu kenapa, gitu aja yang dirasain Mas Bay. Jadi seringnya itu kalau habis gigi satu ke netral itu langsung mestinya itu kena, langsung naik kedua gitu, baru netral. Entah kenapa, nggak tahu juga. Yang ketiga yang dirasain Mas Wai untuk oli ini, oli Shell dibandingin sama oli Yamaha gitu kan. Untuk oli Shell ini kalau di mesin itu kerasanya keras men, suara mesinnya itu keras gitu. Suara mesinnya itu keras banget gitu kan.
Ya mungkin itu tadi dari alasan awal tadi, mungkin yang kriterianya yang cirinya itu kayak encer olinya itu, jadi di mesin itu agak keras, mungkin kayak gitu. Jadi apa ya namanya ya, fungsi untuk meredam getaran mesinnya itu agak berkurang kayak gitu. Jadi gimana ya, kalau untuk meredam getaran mesin sih, kalau menurut Mas Wei sih pakai Yamalup aja sih. Kalau untuk harian loh ya, mending Yamalup gitu kan. Terus apa ya namanya ya, kalau dibuat macet-macetan gini itu, oh kan naik dua loh kan, satu kan, bukan dua kan, nah, baru netral. Kalau dibuat harian kayak gini, untuk oli shell ini menurut Mas Wei nggak disaranin karena cepet panas men. Ini nanti kayak dipakai bentar gitu, nanti pasti biasanya itu kipasnya cepet nyala gitu. Kerasa loh perbandingannya itu. Jadi nggak cocok buat macet-macetan. Nah terus dari segi performa, untuk oli shell sama oli Yamalup itu oli shell itu menang banyak kalau dari segi performa. Maksudnya itu dari segi akselerasi, itu yang dirasain Mas Wei di RPM bawah itu cepet naik kalau pakai oli shell dibandingin sama oli Yamalup. Untuk oli Yamalup itu ya narik sih, cuma agak pelan gitu loh. Sedangkan kalau oli shell itu cepet RPM-nya naik. Jadi bagi kalian yang suka akselerasi bisa dicoba oli ini. Asik men oli ini. Terus juga apa ya namanya ya, yang dirasain Mas Wei lagi dari segi kopling. Dari segi kopling kalau pakai shell dibandingin sama pakai Yamalup itu, kalau pakai shell itu lebih ringan untuk masalah kopling gitu kan. Jadi asik gitu. Udah ada apa ini namanya, fitur asisnya ya kan. Terus ketambahan oli shell ini jadi makin enteng gitu loh. Nah ya, kan macet, nggak macet sih. Ini cari ATM di mana ya? Sampai mana tadi ngomongnya? Yo kurang lebih itu sih sing dirasain Mas Wei selama 2 minggu pakai oli shell ini. Terus ini opini Mas Wei ya, ini opini Mas Wei, bukan berarti semua motor kayak gitu kalau dipakein oli shell. Itu tergantung feel kalian sendiri ya kan. Aduh, ntar kena apa tadi, kerikil lah ya. Jadi tak simpulin, kalau pakai R15 ini pakai oli shell Advance AX7 ya kan, itu kalau menurut Mas Wei cocoknya itu dibuat kalau kalian sukanya itu kecepatan tinggi yang nggak ada macet-macetnya, yang kayak jalanan lengang kayak gini, itu bagus buat nganu. Soalnya gimana, dari segi olinya itu cepet panas ya kan. Kalau kalian buat kencang mesti ngebut lah kayak gitu ya kan, nanti bisa bantu mesinnya itu biar dingin kayak gitu. Nah bagi kalian yang apa namanya, kalau dipakai untuk harian dalam artian itu macet-macetan kayak gitu, yang biasanya pelan-pelan gitu kan, nggak begitu narik, tak saranin mending pakai Yamalup aja. Ya yes, balik lagi ke pribadi masing-masing sih, terserah kalian maunya pakai yang mana gitu. Dan juga Mas Wei di sini itu nggak menjatuhkan salah satu produk ya, cuma ini memang opini aja, opini dari user 15 selama pakai oli tersebut gitu loh. Ya mungkin itu aja sih dari Mas Wei. Mungkin besok mau apa ya,
mau ngevlog lagi, nggak tahu kemana besok pas libur. Kalau ada agenda ya monggo, kalau nggak ada ya ngevlog dewe gitu. Ya wis, dari Mas Wes sekian, tutup dulu ya. Pamit undur diri. Makasih bagi kalian yang sudah nonton. Kalau dirasa bermanfaat monggo klik like, jangan lupa subscribe juga ya kan, untuk membantu channel Mas Wes biar semakin berkembang gitu kan. Terima kasih bagi kalian yang sudah setia di channel Mas Wes MV ya kan. Pokoknya itu terima kasih banyak. Mas Wes undur diri, sekian, peace.